Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 ya. Di sini kami akan melanjutkan informasi terkait posisi dan keistimewaan guru honorer negeri yang memiliki masa pengabdian yang lama dan sudah terdaftar di Dapodik ya, khususnya di P3K Guru 2023 ini. Oke, sebelum kami lanjut, bukan bermaksud ya kami istilahnya membeda-bedakan ya dengan guru swasta, tapi apalah daya teman-teman ya, tapi apalah daya memang aturannya seperti itu ya, bahwasanya memang guru honorer negeri yang tidak lulus PG kemudian masa pengabdian itu agak lama terdaftar di Dapodik itu memang lebih diprioritaskan ya. Nah, tapi tentunya untuk guru swasta juga ya punya juga potensi lulus ya, karena rata-rata guru swasta kan punya serdik Bapak Ibu ya. Jadi ketika misalkan mendaftar di pelamar umum itu potensi lulusnya juga sangat besar sekali sih ya. Oke ya, di sini kita bahas, tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point. Kira-kira apa sih yang menjadi keistimewaan bagi guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja yang lama teman-teman ya? Apakah betul-betul punya nilai plus untuk bisa lulus menjadi ASN P3K meskipun tidak lulus passing grade? Nah, ini yang banyak sekali pertanyakan ya. Jadi kita coba cross check saja melalui Kemenpan RB nomor 649 Bapak Ibu ya. Tepatnya di diktum ke-12 ya. Teman-teman perhatikan di diktum ke-12 di sini. Di sini dibahasakan pelamaran lowongan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan. Jadi untuk urutan prioritas ya P3K Guru 2023 itu dibahas di diktum ke-12 Kemenpan RB Bapak Ibu ya nomor 649. Jadi urutannya seperti ini. Pelamar prioritas. Jadi kalau dikatakan pelamar prioritas adalah seluruh guru yang lulus passing grade, baik guru negeri, guru swasta atau lulus PPG. Itu masuk semua pelamar prioritas atau P1 ya. Kalau misalkan logikanya mereka lulus passing grade di tahun 2021. Nah, bagaimana posisi atau keistimewaan dari guru honorer negeri terdaftar di Dapodik, masa kerja lama tapi tidak lulus PG? Nah, keistimewaan pertama yang mereka dapatkan itu adalah berada di urutan kedua dan urutan ketiga, menjadi prioritas diangkat menjadi ASN P3K setelah P1 Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu ya, XTHK 2 ini adalah THK 2 atau kategori 2 yang terdata di database BKN. Ini sudah lama sekali pengabdiannya, meskipun dia tidak lulus PG, maka posisinya langsung P2 Bapak Ibu, sangat diprioritaskan. Hanya kalah dari P1 ya. Jadi ketika misalkan P1 sudah diangkat nanti menjadi ASN, maka otomatis P2 ini gilirannya juga yang akan diangkat ya, tapi dengan catatan ya selesai mengikuti tes cat ya, tes cat BKN dan terjadi perengkingan nilai. Kemudian ada guru non ASN di sekolah negeri. Ini adalah guru honorer negeri Bapak Ibu, bukan guru honorer swasta ya. Guru non ASN di sekolah negeri yang terdata di Dapodik, masa kerjanya 3 tahun ke atas ya. Oke, TMT sebelum Juni 2020 Bapak Ibu ya, dan tidak lulus PG, itu langsung masuk dalam kategori P3. Nah, apa sih keistimewaan P2 dan P3 Bapak Ibu ya? Keistimewaannya itu adalah tes cat BKN-nya itu sangatlah berbeda dengan pelamar umum Bapak Ibu ya. Nah, kemudian keistimewaan yang kedua yaitu saya ulangi dulu keistimewaan P2 dan P3. Yang pertama itu
mereka akan mengerjakan soal seleksi kompetensi teknis situasional judgment test. Jadi sangat berbeda dengan soal kompetensi teknis pelamar umum yang berbasis pengetahuan. Kalau soal kompetensi teknis P2 dan P3 itu hanya terkait dengan tupoksi, kemudian kinerja guru, kompetensi guru Bapak Ibu, atau soal-soalnya berkaitan dengan pembelajaran guru sehari-hari di kelas. Opsi penyelesaian masalah, makanya dikatakan situational judgment test, atau semacam soal-soal yang terkait dengan pembelajaran teman-teman ya. Nah, itu sangat memudahkan guru P2 dan P3 untuk lolos ketimbang harus mengerjakan soal kompetensi teknis dari pelamar umum. Nah, itu salah satu keistimewaannya Bapak Ibu ya. Kemudian keistimewaan kedua adalah untuk pelamar P2 dan P3 nantinya diseleksi P3K Guru 2023 Bapak Ibu itu tidak akan dikenakan nilai ambang batas. Nah, jadi semakin besar juga peluang lulus ya, karena untuk P2 dan P3 itu nantinya tidak menggunakan passing grade ya. Nah, buktinya ada di mana Bapak Ibu? Buktinya ada di diktum ke-31 Kepmenpan RB nomor 649 ya. Yang mana di sini diinformasikan di diktum ke-31 pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan dilamar. Nah, berarti penentu kelulusan daripada pelamar P2 dan P3 hanya berdasarkan peringkat terbaik atau perankingan nilai setelah tes CAT BKN. Tidak harus memenuhi nilai ambang batas. Kenapa? Karena kalau kita baca di diktum ke-32, pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas. Jadi kalau pelamar umum nanti dikatakan lulus Bapak Ibu kalau misalkan memenuhi passing grade dan juga peringkat terbaik. Sedangkan kalau pelamar P2 dan P3, penentu kelulusannya adalah berdasarkan peringkat terbaik, tidak menggunakan passing grade, sehingga memudahkan lagi bagi P2 dan P3 untuk lulus menjadi ASN P3K ketika misalkan memang ada formasi yang dilamar dan mereka ini sudah resum. Itu adalah keistimewaan dari P2 dan P3. Nah, keistimewaan berikutnya untuk guru honorer negeri ya yang mengabdi lama, Bapak Ibu yang pengabdian lama ya, itu diprioritaskan juga dari segi nilai. Nah, dari segi soal, perhatikan ya di diktum ke-26 Bapak Ibu ya, di diktum ke-26 di sini ini selingkari pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara Bapak Ibu. Yang mana kalau kita lihat di poin A, untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus. Kalau dikatakan pelamar pada kebutuhan khusus adalah semua guru-guru negeri yang memang memiliki pengabdian lama masuk P2 atau P3. Bobot jawaban benar paling rendah itu adalah 1 dan nilai paling tinggi adalah 5, serta soal tidak terjawab itu bernilai 0. Artinya apa teman-teman ya? Artinya untuk seleksi kompetensi teknis untuk P2 dan P3 nantinya di tes CAT BKN itu tidak ada istilah benar salah. Yang ada itu adalah jawaban benar paling rendah dengan jawaban benar paling tinggi. Artinya apa? Artinya meskipun P2 dan P3 asal memilih jawaban saja itu tetap mendapatkan poin, entah itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Berbeda dengan pelamar kebutuhan umum. Kalau pelamar kebutuhan umum soal kompetensi teknisnya itu berlaku benar salah. Kalau misalkan jawaban benar itu bernilai 5, kalau jawaban salah itu bernilai 0. Berbeda dengan pelamar kebutuhan khusus P2 dan P3, kalaupun menjawab salah itu tetap mendapatkan bobot nilai. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.